Pemirsa, dalam sepekan terakhir, beragam peristiwa terjadi di tanah air. Beberapa yang menjadi highlight akan kami rangkum dalam 5 berita pekan ini. Meski menyulut protes di berbagai daerah, Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang resmi berlaku mulai 2 November. Tercatat sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, draft final Omnibus Law UU Ciptaker berisi lebih dari 1.000 halaman. 2 hari kemudian, Badan Pusat Statistik mengumumkan Indonesia masuk zona resesi usai pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tahun ini minus 3,49%. Setelah menjalani karantina hotel dan dinyatakan negatif COVID-19, ratusan jamaah asal Indonesia akhirnya mewujudkan impiannya untuk beribadah umroh di Tanah Suci. Sebelumnya, karantina hotel selama 3 hari dijalani sekitar 217 jamaah Indonesia sejak tiba di Arab Saudi. Setelah itu, mereka juga harus menjalani tes swab serta mengunduh aplikasi khusus bernama Iktamarna sebelum menjalani rangkaian ibadah umroh. Disiplin para jamaah terhadap protokol kesehatan sangat penting demi menjaga kepercayaan pemerintah Saudi untuk pemberian izin ke depannya. Warga yang bermukim di sepanjang daerah aliran Sungai Cisadane dibuat resah dengan beredarnya pesan singkat WhatsApp di mana puluhan ekor buaya lepas dari sebuah penangkaran di Bogor, Jawa Barat. Sejumlah rekaman video pun ikut beredar. Salah satunya memperlihatkan 2 ekor buaya didapati tengah berjemur diduga di pinggir Sungai Cisadane. Bahkan petugas gabungan pun menggunakan drone untuk mempermudah pencarian. Meski demikian, warga di sepanjang aliran Cisadane mengaku belum pernah melihat langsung kemunculan hewan buas itu. Meski telah berdamai, proses hukum dalam kasus penganiayaan 2 anggota TNI Kodim 0304 Agam oleh sejumlah pengendara motor gede di Bukit Tinggi terus berlanjut. 5 orang telah ditetapkan menjadi tersangka, termasuk seorang remaja 16 tahun. Sementara belasan motor Harley Davidson disita polisi, di mana 4 diantaranya tidak memiliki kelengkapan surat-surat. Para tersangka kini terancam hukuman penjara selama 7 tahun. Ratusan warga Magelang di sekitar Gunung Merapi diungsikan karena bermukim di kawasan rawan bencana seiring erupsi yang terus terjadi. Status siaga dan tanggap bencana pun ditetapkan hingga batas yang belum ditentukan. Saat ini, posko pengungsian diisi 607 warga dusun yang terdiri dari lansia, balita, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Selain mencuci tangan, menjaga jarak aman, dan selalu memakai masker, para pengungsi juga diwajibkan menjalani rapid test.